Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ittaqi Tafuzi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah, karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua, wabil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin Allahumma amin insyaallah. Ada pepatah Arab yang mengatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Di majelis ini yang paling di majelis ini yang paling banyak ngomongnya saya gitu. Nah, kalau saya ada salah-salah baik sengaja atau tidak, yang mohon dimaafkan lahir dan batin. Walaupun minta maaf nggak harus nunggu Syawal. Iya. Cuman mengambil momentum Syawal itu tidak ada salahnya, karena ini perkara muamalah ya. Perkara muamalah itu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Jadi selama tidak ada dalil yang melarangnya sah-sah saja. Yang penting jangan diwajibkan, itu aja. Ya, jadi ya mohon dimaafkan lahir dan batin nggih. Monggo tanya jawab atau tanya jawab? Mesen makan apa? Ada menu apa aja? Pak Omar udah. Oh, ada tawaran enak-enak ya. Yang paling enak loh. Kenapa? Yang paling enak. Oh, nggih. Ada gambar kopinya kan? Ada gambar dia. Kopinya, yang ada gambar kopi. Iya. Ini. Kenapa gambar kopi? Ada gambar dia, kosmetik. Jadi 150. Masih mending kan manis. Banyak ini enggak? Iya. Stevia. Jadi dia ada sedikit. Enak sudah.
Dia gula, manis pun gula pun nggak gula. Serum. Buka. Sekarang enak. Berapa nih? Hasilnya kayaknya. Oke. Yang nggak ada. Nanti kita dulu. Ayo. Udah turun mereka. Saya pengen tapi kok mahal banget Bu ya. Iya. So buntut. Oke, so buntut. Satu aja. Oke. Oh gitu ya. Ini katanya punya Oh Al-Azhar. sahabat gitu kali. Oh sahabat jenengan. Tiga orang. Kan 3 bunga. Ini kan di sekolah juga. Oh nggak ada ya kalau nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada berarti itu aja. 3. Nggak. Ya gini kalau iga agak berat. Iga itu agak berat ya. Nama? 3 bakar. Sebentar. Soto Betawi boleh ya soto Betawi. Soto Betawi apa ya? Ayam apa daging? Daging. Oh santan. Daging aja deh. Ini nanti saya minta nggak ada juga nih. Asam iga. Nah ada itu ada. Ya ada ya asam iga. Asam iga. Asam iga. Kenapa nggak di asam buntut? Katanya nggak ada. Kejar-kejar tapi buntut belum ada lebih kok masih ada yang masih ada buntutnya. Monggo silakan kalau mau ada pertanyaan apa pertanyaan langsung. Benar Pak, saya tadi Oke, monggo. Oh, ingat monggo. Zakat Ada. ini. Mas, Pak Umar. bener dijaga mama. Amat kan kemarin mau nanya apa Amat? Mau nanya apa? Oh iya. Lupa. Mesti ditangan kan? Pakai tangan. Oh iya. Belum. Makan Uni. Saya makan Uni ya. Pertama-tama terima kasih kopinya. Ini loh Ustaz, mau nanya apakah kalau saya kan sekarang masih berduka. Saya setiap sholat kalau berdoa nangis, lagi baca Quran ingat nangis. Jadi saya bisa berapa kali nangis. Apakah itu pertanda saya nggak ikhlas? Tapi saya kalau dalam nangis saya nggak pernah nyalahin Allah nggak. Cuma saya cuma gini, ya Allah buat kamu kok. Gitu aja banyak begitu yang terus saya juga merasa belum minta maaf gitu loh. Jadi yang mau saya tanyakan kadang-kadang kalau saya lagi jualan deh, yang ini nggak boleh nangis, nanti kasihan Jionnya gitu. Apakah benar seperti itu? Padahal kan saya nangisnya nggak pernah mau nggak. Baik. Ya apa gitu loh, pokoknya saya kayak nangis itu gimana sih hati saya pokoknya saya setiap sholat nangis pasti nangis sendirian, makanya kadang-kadang saya pengen rame-rame agak hilang juga kalau lagi rame-rame hilang. Nah itu apakah tanda saya kurang ikhlas? Kalau nangis terus apa tandanya saya kurang ikhlas gitu? Baik. Jadi gini Uni. Berdasar pada cerita Uni dan status Uni yang saya pantau terus itu. Makasih Ustaz. Itu kalau saya melihat itu berdasar pada naluri seorang ibu yang wajar kehilangan putranya. Namun saya lihat di status Uni juga menyadari bahwa anak itu hanya titipan. Yang kata Uni hanya titipan ke kami selama 34 tahun. Singkat kata singkat cerita,
di kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi yang kita bahas itu, sedih dan nangisnya keluarga atas kematian seseorang yang meninggal itu tidak berpengaruh kepada orang yang meninggal selama bukan meratap. Itu dulu ya, selama bukan meratap. Nah, meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah, itu meratap. Tadi dikatakan Uni bukan tidak ridho sama takdir Allah, bahkan Uni tidak pernah menggugat takdir Allah, hanya sebagai manusia biasa sedih itu wajar. Maka sampai situ insya Allah putra Uni aman, tidak ada masalah. Satu dulu Uni ya. Bahkan kalau kata Imam Al-Qurtubi, meratap pun sebenarnya tidak akan berpengaruh kepada si mayit asal si mayit sudah mengajari keluarganya agar jangan meratap. Misalnya ada seseorang yang merasa sudah dekat dengan ajalnya, menasihati anak-anaknya, tolong nanti kalau bapak meninggal atau ibu meninggal jangan meratap. Boleh sedih tapi jangan meratap. Boleh nangis tapi jangan meratap. Maka itu juga tidak akan berpengaruh kalau misalnya keluarganya ngeyel meratap. Kenapa? Karena dia semasa hidup sudah menasihati agar keluarganya jangan meratap. Maka sampai sini itu tidak ada masalah. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada Uni itu Uni tidak sendiri. Banyak orang yang mengalami seperti Uni. Saya punya jamaah Uni, orang Taman Bougainville, tinggal di Taman Bougainville. Beliau ini ditinggal wafat oleh putranya yang saat itu baru berusia 9 tahun kira-kira. Setiap kali lewat pemakaman Pondok Kopi, karena Caman Pondok Kopi nggak terlalu jauh, setiap kali lewat pemakaman hampir selalu beliau menyempatkan mampir ke makam putranya. Suatu saat temennya ngomong, kamu jangan gitu, itu namanya kasihan anak lo, bla 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 gitu, ditegur lah gitu. Terus beliau telepon saya, Ustaz, saya dimarahi teman-teman, katanya saya tidak boleh. Asam-asam sini mbak, asam-asam. Boleh, benar lebih jangan dingin ya, jangan dingin. Oke, matur nuwun, makasih. Terima kasih. Itu masih alot. Pak, ada air mineral nggak Pak? Ada. Ya. Oh, Bapak. Makasih jasa. Kerupuk putih maksudnya. Satu ya mineral. Mineralnya 4. PY aja. Udah mana? PY udah. Pausan mau PY mau udah apa? Kerupuk udang aja. Udah. Udangnya Begitu deh kasih. enggak. Jadi ntar ditaruh di piring. Oh iya, satu aja. Ini mau sama aja. Oh, berarti udang 3. Udang 3. Ping 1, PY 1. Ya, Ping aja, ping. Ping dua. Apa ya? Oh, pakai satu. PY 1. Ping 1, Udang tiga. Udang 3. Jadi ada 5 ya. Ya. Mau mana? Baik, saya teruskan ya. Jadi orang itu telepon saya, Ustadz, saya dimarahi sama teman-teman, tidak boleh begitu, bla 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 bla. Terus saya jawab, selama ibu tidak meratap dan sebatas sedih saja, maka itu tidak ada masalah. Saya bilang. Mana dalilnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ditinggal wafat istrinya, Siti Khadijah radhiyallahu anha, itu bahkan ketika beliau sudah menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, berarti berlalu kira-kira 3, 4 atau 5 tahun berarti kan, sudah berlalu 3 atau 4 atau 5 tahun. Itu Nabi tidak bisa melupakan istrinya. Bahkan beliau sering kalau makan bersama Siti Aisyah, itu ada makanan yang lebih. Kata Siti Aisyah, ini untuk siapa? Ini untuk Khadijah. Ini untuk teman-temannya Khadijah. Ini untuk kerabatnya Khadijah. Sampai Siti Aisyah cemburu kan. Bahkan dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, setiap tahun di hari wafatnya Siti Khadijah, setiap tahun Nabi motong kambing untuk disedekahkan kepada kerabat-kerabatnya Siti Khadijah atau teman-temannya Siti Khadijah. Itu orang sekarang ibunya haul. Itu hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim.
Ya, jadi kesedihan itu tidak berdosa nih. Yang berdosa itu kalau sampai kita meratap. Nah, satu lagi deh dalil yang bisa kita pakai. Bahkan ketika Fathu Mekah, nanti bisa dibaca dalam sirah. Ketika Fathu Mekah, ketika semua para sahabat pulang ke rumahnya masing-masing, apa pesan Nabi kepada para sahabat Ansor? Buatkan kemah di makam Khadijah. Nabi nggak pulang ke rumahnya. Buatkan kemah di makam Khadijah. Nabi berkemah di makam Siti Khadijah itu kurang lebih 19 hari. Ya, bahkan hampir tiap malam Nabi kayak ngobrol dengan Siti Khadijah. Sodaqti ya Khadijah, sodaqti ya Khadijah. Makanya seperti berbicara dengan orang yang sudah meninggal dunia di kuburannya, itu bukan takhayul, bukan khurafat, karena Nabi melakukan hal itu. Dan ya, iya, kayak ibu datang kemarin ke ziarah ke makamnya putra ibu, dan ibu datang misalnya, ya, itu bukan takhayul dan bukan khurafat. Ya, kita kan Nabi itu mau nggak dibaca dalam sirah, obrolan Nabi dan Siti Khadijah di makam Siti Khadijah. Bener. Nah, bagus. Hadisnya Bukhari. Ketika suatu saat Nabi menyapa orang-orang yang mati di Badar, itu orang-orang kafir Badar itu Abu Jahal CS. Itu Nabi mengatakan pada mereka, apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan kepada kalian? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, memang mereka dengar. Kata Nabi, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada penglihatan dan pendengaran kalian. Jadi mereka mendengar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya ulang, bahkan bicara seperti bicara kayak mereka masih hidup aja, itu dalam Islam bukan takhayul, bukan khurafat. Saya kira itu. Boleh ya? Boleh, Uni. Nabi melakukan itu, Uni. Iya. Iya. Makanya kan ada beberapa orang itu kalau mau nikah kata ya ziarah ke makam orang tua, icip pamit gitu. Kayak orang ngobrol aja. Ya, sampai kita doakan, kita juga kayak orang ngobrol. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Begitu. Jadi bisa mendengar Bu Meli itu hadisnya Bukhari hadis. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Tapi cara menguranginya gimana, Pak Ustaz? Kenapa? Cara mengurangi kita ditinggalkan orang yang kita cinta itu tipsnya apa? Sebenarnya seiring berjalannya waktu itu insya Allah akan berkurang. Asal jangan sendiri aja, Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Kalau sendiri ini baca Quran tuh nangis. Kamar agak banyak sendiri. Mau tidur pun nangis. Agak apa-apanya bayang muka itu. Ya. Saya bukan psikolog ya, cuman kata para psikolog itu luka hati itu katanya 4 bulan atau 5 bulan luka hati. Makanya kan masa iddahnya wanita yang tinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari. Konon katanya luka hati itu udah mulai sembuh itu setelah 4 bulan lewat. Ya, ini kan baru berapa bulan nih? Jangankan 4 bulan ya. Tapi kalau Iya. istri tinggal suami kan kalau dia kawin ada obatnya. Ya. Iya. Itu ya itu yang Obatnya kawin lagi. Kalau dia menikah lagi, kalau saya enggak sih maksudnya suami saya pernah lihat seperti itu aku baca. Kalau yang tinggal meninggal, kalau istri tinggal meninggal suami, Iya. dia akan. Iya, kalau anak. Tapi kalau ibu Uni putranya berapa Uni? dua. Yang satu perempuan di Jakarta sini. Yang di Jogja itu mantu yang kemarin. Jakarta ini kan udah ini kan ada. Iya. Itu kembali ke rumahnya. Iya. Dia adik anak saya yang adik itu kan ke puskot gitu. Dia lagi psikiater jelas. Dia karena ditanya tuh sama psikiater itu kamu kenapa gitu. Kok kelihatannya ada kesedihan yang mendalam gitu. Ya kata saya juga kata dia nggak boleh ditahan-tahan katanya nangis aja. Iya. Boleh ditahan juga. Jangan nggak boleh. Jadi itu akan lama. Gitu katanya. Itu yang saya pernah ngomong di kajian kita itu, kalau ada orang kita takziah terus yang kena musibah menangis, jangan kita bilang udah jangan nangis, salah. Iya. Yang betul justru kalau sebenarnya yang saya paham, tidak apa-apa nangis ya, yang penting jangan meratap. Tidak apa-apa nangis, tidak apa-apa sedih, yang penting jangan meratap. Iya. Meratap itu kan begini ya, Pak. Gitu. Bukan, nangis. Meratap itu, Assalamualaikum, monggo. Meratap itu intinya satu.
Kemarin di statusnya juga pakai baju ini kemarin. Keliling-keliling kemana aja kemarin Bu Enda? Keliling-keliling kemana aja kemarin? Singapura, Malaysia. Oh, keliling-keliling. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini, meratap itu intinya satu, Bu Meli, tidak ridho, tidak rela dengan takdir Allah. Nah, jadi tidak ridho dengan takdir Allah, tidak rela dengan takdir Allah itu namanya meratap. Nggih. Saya waktu di pemakamannya, itu saya mau teriak loh. Nggih. Mau teriak panggil anak saya itu, tapi saya pegang tangan itu saya gigit. Saya belum sampai saya kencang-kencang supaya saya enggak saya takutnya diteriakan. Takut. Iya. Takut terjadi fitnah ya. Saya lagi sendiri saya teriak saya panggil maksudnya biar gigi saya lega gitu loh, biar jangan sesem gitu loh. Tapi kalau lagi ada teman-teman ini sih saya ke Bandung itu ini udah Bandung ya masa saya bilang saya ketemu kalau sakit tapi kalau saya Bandung sini pasti saya sendiri lah pasti itu pasti sehari saya berapa kali saya bisa nangis kalau lagi berdoa juga. Memang kalau dalam Islam itu kita diajarkan untuk saling menguatkan ya. Jadi itulah pentingnya kita punya teman-teman atau orang-orang dekat yang soleh supaya kemudian kita itu bisa saling menguatkan itu nih. Tapi saya ulang, apa yang terjadi pada Uni selama sebatas pada kesedihan yang wajar, maka insya Allah itu tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Insya Allah. Ada orang bilang kalau si mayit kita ngimpi si mayit tandanya si mayit itu saya tuh nggak pernah ngimpiin loh. Istrinya sering banget ngimpiin istrinya terus suami saya juga dia pernah datang gitu. Tapi saya sama sekali nggak pernah saya pengen banget pengen ngimpiin. Ya, jadi gini Uni. Kalau kita merujuk pada surah Al-Fajr, surah Az-Zumar ayat 42 itu, baca Bang Umar, baca terjemahan Bang Umar. Surah Az-Zumar, surah ke-39, ayatnya ayat 42. Ya, Az-Zumar. Oh, ini berarti sendoknya masih. 42. Takutnya dingin kalau Oke. minyak kalau Mana Bang Umar baca terjemahnya? Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sekali gimana? Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lainnya sampai waktu yang ditentukan. Jadi gini, penjelasannya gini, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, orang itu saat tidur dan saat mati itu dalam tanda kutip ya, dalam satu genggaman Allah. Artinya kalau kata beliau itu orang yang masih hidup saat tidurnya dengan orang yang meninggal itu ruhnya mungkin bertemu. Nah, kalau saat ini Uni belum ketemu, ya mungkin putra Uni masih sibuk di sana. Nantilah akan ada masa mungkin akan ditemui. Dan ya, tapi memang akan ada masa insya Allah itu mungkin akan bertemu. Sementara yang sudah ketemu siapa Uni? Istrinya sampai setiap hari. Masya Allah. Ya. Adiknya juga makin loh dia Allah datang kemudian diam aja ngeliatin. Suami saya juga gitu, dia datang katanya. Kok saya doang yang nggak dipikir apa dia nggak kangen sama saya. Kalau saya mimpi ibu saya itu sempat bicara ngobrol saya itu. Kalau sama bapak, seingat saya belum pernah ngobrol kalau sama bapak. Ya macam-macam lah. Okay. Baik, kita makan dulu ya. Sambil nanya-nanya juga nggak apa-apa. Sambil ngobrol kan? Oh enggak. aman. Kita udah kawakan makan insya Allah.
teman-teman tuh SMA kan pasti ada aja tuh pertanyaan. Jadi teman saya ini kan dalam proses perceraian, ya kan? Ternyata dalam proses perceraian itu berjalan dengan lancar. Terus dia nanya apakah dalam proses sebelum keputusan itu sudah bisa apa harus ada dari pengadilan bahwa mereka bercerai baru menikah atau dalam proses ini dia boleh nikah? Ini siapa dulu? Yang mau nikahnya apa? Yang mau nikah dalam proses cerai? Kalau laki-laki itu jangankan dalam proses cerai. Dalam proses, jangan laki-laki itu jangankan dalam proses cerai. Masih punya istri saja boleh nikah lagi dia. Laki-laki kan, dia kan ada temannya Pak Umar dalam proses cerai. Dalam proses cerai itu boleh nggak si suami ini nikah dulu, nikah lagi sebelum putusan cerai? Laki-laki itu jangankan dalam proses perceraian, dalam kondisi normal pernikahannya aja ya. Iya. Itu kan penilaian manusia. Tapi ternyata fenomena di Jakarta yang ngobrol sama Tapi kan teman saya. Jadi sekarang banyak fenomena di Jakarta tuh keluarganya harmonis bosan. Istri, anak itu harmonis. Ternyata di dalam keharmonisan itu masing-masing pasangan selingkuh. Itu sampai saya bilang, oh di Jakarta banyak kayak gini nih sekarang nih. Nah itu jadi pertanyaannya. Sebenarnya batas perselingkuhan itu ketika dia hanya jadi teman curhat ini atau sampai berhubungan yang lebih jauh, Ustaz. Jadi batasan dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? Teman saya banyak tadi cewek banyak. Ceritanya si Paula itu curhat sama temennya ya. Udah selesai tadi. Atau saya jawab dulu. Ya, jadi apapun namanya berhubungan tidak sewajarnya dengan lawan jenis, apalagi dalam satu ikatan pernikahan ya, itu terutama bagi wanita itu jelas sebuah pengkhianatan. Itu tidak boleh, apapun namanya, baik itu secara online LDR ya, maupun dalam pengertian bertemu badan, apalagi sampai zina, itu jelas sebuah pengkhianatan, tidak boleh. Terutama bagi wanita terutama. Kalau bagi laki-laki sebenarnya konteksnya dinamis ya kalau untuk laki-laki itu. Tapi tetap apapun. Tunggu dulu. Dinamis tapi apapun namanya, mengkhianati atau menciderai pernikahan itu adalah satu hal yang tidak bisa dibenarkan. Karena dalam Islam itu kan kita tidak hanya bicara hukum, tapi bicara akhlak. Nah, kalau kita di dalam Islam tidak hanya bicara hukum, tapi bicara akhlak. Kan saya mohon maaf, ada beberapa kaum lelaki itu kalau ngomong ke istrinya ketika dia ketahuan berhubungan dengan wanita lain, kan aku sah apa bla bla, pokoknya aku oke, secara hukum memang sah, tapi secara akhlak kan tidak patut gitu loh. Nah pasti ada fitnahnya itu pasti. Berarti kalau laki-laki selingkuh Pak sah. Belum, tunggu dulu. Kan beberapa kaum lelaki kan membenarkan tindakannya itu dengan mengatakan saya kan sah, saya punya hak, saya bla bla gitu kan. Oke, secara hukum memang benar mungkin tindakan dia itu, selama dia benar dalam berlaku adilnya itu. Tapi kan saya ulang tadi, dalam Islam itu kan kita tidak hanya bicara tidak hanya bicara hukum, tapi bicara akhlak kan. Maka asas kepatutan juga perlu dipertimbangkan. Nah, makanya dalam hal ini ya yang elok sih sebenarnya ya tidak ada main belakang. Yang elok itu ya semuanya indah sebagaimana yang terlihat, itu seperti itu. Tapi kalau wanita misalnya ngobrol doang, misalnya ke kafe atau kemana, tapi dia tidak lebih lanjut ke hubungan yang lebih dalam Islam ada teori gini Pak Umar, ada istilah saddud dari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dalam Islam itu. Jadi kalau itu nanti akan mengarah pada perbuatan yang tidak benar, maka sepatutnya itu dihentikan. Itu seperti itu. Saya ambil contoh aja ya, Saya itu punya
bukan temen, ada seorang jamaah lah. Itu nanya ke saya gini, Ustadz, saya ini sudah mulai mesra dengan suami saya, udah mulai mencintai suami saya. Setelah pernikahannya saat itu 25 tahun. Kan dia berjuang untuk mencintai suaminya gitu maksudnya, dan sudah mulai berhasil. Tapi menariknya adalah begitu tahun ke-25 pernikahannya itu tiba-tiba cinta pertamanya menghubungi dia. Dia ngomong ke saya gini, boleh nggak Ustadz saya melayani SMS dia? Saat itu belum musimnya WA, masih SMS. Boleh nggak Ustadz saya melayani SMS dia? Cuman ngobrol biasa aja Ustadz, nggak ngapa-ngapain. Saya bilang nggak boleh, saya bilang gitu. Karena itu khalwat, dalam Islam kan khalwat, bersepi-sepian itu. Dia maksa, boleh Ustadz? Nggak boleh, saya bilang. Dia maksa terus. Saya bilang, oke, boleh, tapi suami harus tahu. Nggak mungkin Ustadz, kata dia gitu. Suami saya tahu, bisa perang katanya gitu. Oke, berarti nggak boleh, saya bilang. Akhirnya bener. Setelah saya pokoknya sampai akhir diskusi dengan saya, jawaban saya nggak boleh. Suatu saat apa yang terjadi? Yang terjadi itu suatu saat beliau ini ngomong ke saya, Ustadz bener katanya. Bener kenapa Bu? Ustadz iya, ujungnya dia minta ketemuan dengan saya. Rumahnya di Bekasi Utara, minta ketemuannya di Jambi coba. Iya Pak, iya paham maksudnya. Iya. Jadi ujungnya itu gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu, kayak misalnya kasus teman saya itu, karena suaminya terlalu sibuk, dia nyari teman ngobrol aja di kosan. Ya. Tapi apa jatuhnya ketika itu suami boleh menuntut perceraian gitu, dengan alasan bahwa itu perselingkuhan? Apapun namanya, ya tidak dibenarkan pengkhianatan itu. Dalam Islam itu gini kok, pernikahan itu dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Itu pernikahan. Berarti kalau misalnya dengan kasus taruhlah yang sekarang ibu ngomong ke Bang Ibu, berarti hakimnya benar ya Bos? Hakimnya ngomong benar, saya nggak ngikuti beritanya HBM ngomong. Karena kan hakimnya cuma punya apa? Bukti-bukti CCTV aja Bos. Apa? Katanya dia nggak berhubungan cuma sekali ngobrol gitu lah. Curhat mengenai suami. Saya terus terang nggak ngikuti beritanya Mbak Emang. Memang ada apa sih yang nggak ngerti? Nggak tahu saya, betul. Iya gimana? Nggak ngerti deh. Gimana? Kalau kasus Mbak Inong sama Paula itu kalau menurut kacamata aku loh ya, kan hakim itu zaman sekarang ya, apalagi negara kita nih ya, penegak hukum itu sedang dipertanyakan loyalitasnya, Integritasnya ya. Nah jadi ini pakar hukum yang bicara. Kalau hanya melalui CCTV, melalui itu, kan dia buat pintu tidak ditutup. Banyak orang berseliweran. Selingkuhnya di mana? Iya, Nah, jadi hakimnya itu jadi pertanyaan. Kata Pak Ustadz kan kayak teman saya tadi tuh. Oh, itu kan dari kacamata agama. Iya makanya. Artinya kan karena kan ini pengadilan agama pasti berdasarkan agama dong. Iya, tahu. Nah itu gimana Bu? Maksud saya gini, Ya, hakimnya loh ya. Ini bicara hakimnya dia sampai melakukan dia Enggak. selingkuh. Itu kan dia Enggak. cuma dari satu sisi. Kan gini, pertanyaan Pak Umar tadi konteksnya kan selingkuh. Ya. Ini kalau pertanyaan dalam konteks konsultasi, wah, saya udah selingkuh dengan banyak wanita saya bilang. Apa? Berdua dalam Iya. Tapi kan itu temannya Mbak Iwo, itu temannya. bukan anak artinya Pak Ustadz. Jangankan kayak gitu. Untuk bertemu dan konsultasi aja, untuk ngobrol aja. Tapi bawaannya tertutup nggak? Terus udah gitu, ruang umum apa enggak ya? Makanya Pak Ustadz kan tadi dibilang, jangan ngirim SMS aja nggak boleh tanpa pengakuan suami. Iya. Ya kan gitu kan, Pak Ustadz tadi ngomong. Ya kita aja deh pokoknya. Kalau memang motif, kalau laki-laki yang temu itu adalah laki-laki yang sebenarnya menimbulkan fitnah, maka itu terlarang gitu aja deh. Tapi kalau itu laki-laki yang tidak menimbulkan fitnah, yang memang notabene ditemui dalam rangka untuk konsultasi dan itu depan umum dan tidak khalwat, insya Allah sih tidak ada masalah. Berdua kalau memang tidak khalwat nggak ada masalah sebenarnya ya. Tapi kalau itu laki-laki yang dalam tanda tanya seperti yang zaman saya tadi kan itu dia cinta pertamanya. Nah, itu pasti nggak dibenarkan kalau yang begitu itu. Tapi kalau kayak gitu nanti laki-laki Apa? berhak misalnya perceraian
Berhak. Dia berhak. Tapi begini. Jadi gini loh. Jadi apa-apa itu kalau masih bisa, ini kalau kita ngomong pernikahan ya, kalau masih bisa diperbaikilah. Kalau masih bisa diperbaiki. Jangan buru-buru main cerai aja. Kalau bisa sih. Itu konteks teman saya, dia cuma sebatas ngobrol, ketemu di mall, nah, tiba-tiba suaminya tahu, suaminya minta, udahlah kamu karena tidak ngasih tahu saya, kita bercerai aja gitu. Walaupun tidak berhubungan lebih lanjut ya dosa, cuma hanya sekedar curhat karena suaminya terlalu sibuk bekerja. Gini aja Pak Umar. Iya. Nah ini pertanyaannya, cowok itu siapa gitu aja sih Pak Umar, dan jangan forward itu aja. Cowoknya itu mantannya. Nah, apalagi jelas nggak boleh ya. Sebagai teman perantara juga ada masalah. Jadi saya merasa ya sudah seperti saudara. Ya kenapa dia nggak keluar ya? Yang nggak benar itu loh. Dia mengeluarkan statement alasan perceraian ke kayak rame itu keluarga. Kan keluarga, iya keluarga. Nah itu kok. Itu salah sih yang Itu yang boleh. Makanya orang naik boleh kan? boleh mengatakan di muka umum itu. Ya, itu privat itu. Sidang pengadilan agama itu privat itu, bukan publik itu. Tapi intinya nih kata Pak Ustadz, suami kalau itu dia tambahin ada permintaan boleh suami menuntut cerai, kamu Ustadz ya? Iya boleh. Nah, Enggak yang harus sorotin cuma itunya. Iya, Hakimnya. hakimnya statement di itu angka. berarti secara ini misalnya dalam kasus ini ya suami bilang kamu nggak bilang sama aku ketemu mantan atau apa misalnya teman. Itu mantan, dia lagi apa? Intermezzo. Yang bikin apa? Dan adanya kalau suami kayak seperti Mbak itu, kalau sama perempuan aja seperti itu. Iya, cuma harus ini. Dia suami apa? Kita bisa ini. Menyukai istri orang. Iya. Ciumannya kemewaan lagi Pak Ustaz. Bukan cuma cipika-cipiki. Jadi ingat orang ya. Banding-bandingin. Padahal contohnya jadi sekarang ternyata fenomenanya orang-orang Jakarta karena suaminya sibuk kerja, istri-istrinya tuh banyak yang saya juga kaget, ini kan anak baik, kan dia baik kok bisa kayak gitu kan jadi bingung juga ya. Bang, makanya kalau istri itu selalu dicium, selalu dirangkul. Iya, pasti pada awalnya semua udah Kan dia yang agresif sama Enggak, teman saya, teman saya ini memang anaknya macam saya juga macam ya. apa fenomena kata-kata aja kata besar kalau dulu mau cerita kayak gitu Tadi Bu Umi mau nanya apa tadi? Bu Umi mau nanya apa tadi? Mau nanya apa tadi? Dia mau ngomong Mbak. Jangan ketawain ya. Karena saya nggak ngerti benar. Mak, kalau orang mau pindah rumah, itu apakah ada semacam ritual, tapi yang sakit, maksudnya ajaran Islam, ada enggak? Kita harus ngapain? Biar kita itu yang berada di rumah itu banyak Al-Baqarah. Terus? Apakah tasyakuran seperti itu sebelum itu apakah itu puasa nanti takutnya ria atau gimana? Apa? Kalau ini rumahnya baru. Ini undang posta, yang rumahnya. Apa naik rumah baru? Belum. Ampun dah. Jadi di dalam fikih itu ada namanya wakiroh.
Wakiroh itu walimah menempati rumah baru. Oh, ada. Sunnah hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i sunnah. Oh, gitu. Jadi kenapa disunahkan? Hikmahnya banyak. Kalau pertama rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, supaya orang teman-teman Umi, Bu Umi tahu rumah barunya Bu Umi kalau mau datang bersilaturahim gitu. Jadi dalam Islam mengadakan walimah, tasakuran atau makan-makan di rumah baru di tempat yang akan kita tempati itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kalau apa yang kita baca? Ya kalau yang dasar sih Al-Baqarah itu untuk ngusir setannya. Oh, iya. Selebihnya ya di-maintain dengan sholat sunnah, dengan sholat fardu kalau untuk perempuan bisa di rumah. Berbanyak baca Al-Quran. Baca surat Al-Baqarah ya, Mas. Al-Baqarah ya. Pak Ustadz, tapi saya pernah dengar katanya kalau rumah baru itu harus diazanin, Pak Ustadz. Oh gini. Sebenarnya kalau ada adzan dan iqamah itu disertai dengan sholat jamaah setelahnya di dalamnya nggak ada masalah. Bukan. Masalahnya saya tuh apa ya agak ragu gitu kan dengan ini syukuran dikira gimana takutnya riak gitu loh. Sunnah. Jadi makanya saya tanya udah aku tanya Pak Ustadz dulu saya. Sunnah. Berarti ya kita jadi berapa bulan dari peraturan ya. Jadi hukum mengadakan walimah menempati rumah baru itu sunnah hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i namanya wakiroh. Ntar aku pulang dari Jogja. Dan inti acaranya sih makan-makan. Jadi siapkan aja makan. Oh iya. Nanti yang baca dia Ustaz. Amin. Ya Pak Ustaz harus diundang. Kalau dibaca surah Al-Baqarah pertama itu bisa patungan. Misalnya kita bersepuluh. Jadi misalnya saya baca ayat 1 sampai 20. Nanti Uni ayat 21 sampai 40 gitu. Sampai 286 itu. Ya, jadi bareng-bareng baca tapi masing-masing beda-beda gitu. Itu bisa. Membayar berapa? Iya. Mau sama dulu dibayar. Joki. Saya awal. Terima joki. Oh iya, salah ada lagi satu pertama. Iya. Kan kemarin saya lihat dulu. Ada orang azan. Tidak tahu orang mana ya, supaya aman ya. Pokoknya azan. Tapi azannya itu dilakuin kayak saya dengerin itu lama-lama kayak lagu Jawa gitu. Nah, itu sebenarnya kalau azan itu harus kayak kita baca Al-Quran enggak? Maksudnya panjang pendeknya, terus makrotnya, begitu itu tuh harus terpenuhi apa enggak? Kan otomatis kalau dilakuin kayak gitu kayaknya nggak nyambung deh gitu loh. Baik. Sesuai ininya gitu loh, aturannya gitu. Sependek yang saya tahu, membaca adzan itu tidak wajib menggunakan tajwid. Oh gitu. Ya. Juga betul. Beda sama Quran. Apa kali ya? Nggak apa. Bahasanya mereka, logatnya mereka. Sama dengan kalau kita baca syair. Oh Sama iya. dengan kalau kita baca hadis, kan nggak harus pakai Iya. tajwid. Jadi kalau kita baca hadis, baca syair, baca kitab itu nggak harus pakai tajwid. Ya kalau baca Al-Quran harus pakai tajwid. Jadi kalau adzan termasuk adzan itu yang saya tahu dalam fikih termasuk yang tidak harus pakai tajwid. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kayak makan rumput. Bisa enak deh. Oh. Ini ayam geprek sama sambal mata itu senang campur. Tapi sambal mata itu pakai sambal mata itu bawang merah doang. Oh, kecil-kecil yang mau nggak rasa. Bawang merah. Bu Indah kemarin sekeluarga ya jalan. Kayak udah backpack kan bisa dimakan. Oh, iya. Jadi nggak pakai travel. Oh. Kalau Bu Mila kemarin hari ke Malaysia kan pakai travel ya. Kayak dabu-dabu dia yang high, saya yang Sambal mata itu kayak Ayo impact buat kalau di istilah pariwisata pandangannya itu yang koper, ransel, tas kresek. Tapi hafal daerah Singapura apa lagi? Ya dari sosmed.
Peta ya, pakai peta. Pakai Gmail. Kan di Gmail pernah tuh, misalnya mau kereta apa. Iya. Lebih enak itu nggak, Iya. waktu nggak buru-buru ya, kita mau bangun jam Karena berapa. saya bawa anak kecil kan. Iya. Kalau travel harus ya sesuai dengan schedule. Kalau saya jam 7 harus siap. Hari ini. Tapi Kalau kalau sarapan gitu. privat juga Hmm. kita yang nentuin. Ya, privat. Tapi mahal. Kalau itu kan enggak. Ada aku aja 40.000 apa 30.000. Tapi kalau di Singapura kan Grabnya nggak pakai rantai buat koper. terus kayak gitu di hotel kan juga ada ayam yang Saya keras bisa di video. Itu satunya kalau ada air keran itu ambil botol daripada beli mahal. Iya, Ada harus sungai. Mahal. latihan. Berarti Dan kayak satu itu. roh mandi. Paling Singapura itu doang nih. Enggak banyak kan. Yang ke mana? Cuma pantai doang. Sama bunganya doang. Sama yang naik ke atas itu. Saya di mana? Sky itu, enggak itu naiknya Sky itu. naiknya di Malaysia. Nah, Ini mas. ada saya itu ke Johor. Kenapa nggak ke Lego ya? Lego ya? Ayam Tapi Lego. nggak lewat itu, kan langsung ke Kuala Lumpur. Hah? Langsung ke Kuala Lumpur. Yang gampangnya dari Aku udah cek reguler. enggak dari Singapura ke Johor, dari Johor baru ke KL naik bis. Lego itu di depan pantai kan bang. Dengan aku yang bahkan lagi sebentar doang. Iya. Aku kemarin kan Nah, pakai ke premium outlet, kok pasti belanja. Iya, sih, kalau itu mah. Cuma bagaimana pemeriksaannya ketat banget dari Hah? pemeriksaannya ketat mau mana Singapura dari Malaysia dari Johor. Ke KL. Periksa dulu 2 kali. Lah, oh berarti beruntung kan kita lagi itu nggak diperiksa. Aku mau Kamu langsung ke itu terminal. diperiksa. Sekarang udah enggak. Oh enggak. Enggak. Oh. Padahal kalau gua anak-anak sudah dulu. Sekarang masih pakai visa enggak? Kan di sana lucu sih. Jadi ada hotel-hotel itu tempat tidurnya ada 5, ada 6. Oh iya, iya, kemarin Lego tahu. gitu. Kalau aku udah lihat. Lagi itu kita 5 orang yang Kalau aku sebenarnya waktu itu harganya sama atraksinya gitu. Atraksinya sama harganya. Oh berarti dari Singapura langsung ke KL. Naik apa pesawat? Naik Naik ya lewat Johor itu dulu. Berapa jam? Berapa jam? Lama sama orang India. Iya. Kita kan nggak pakai dulu, nggak sampai di Batam. Jam ya, sampai 10.000. Enggak 2 jam 2 jam. Kalau dari Singapura ke Johor bisa naik kereta. Tapi sih, Ada lagi mungkin silakan kalau sebelum saya tutup. Ayo siapa? Tante Susan, Bu Ipon, Bu Ani. Saya punya sama Iya. teman saya itu tapi udah meninggal. Beliau tuh insya Allah dia Datang lagi. baru tadi malam saya juga bingung. Teman saya tuh masya Allah ya soleha lah Ustaz. Beliau seorang guru. Iya. Suaminya juga soleh, insya Allah gitu. Insya Allah. Nah, tapi pada saat dia meninggal, Hmm. kita juga nggak nyangka gitu pas suaminya itu meratap sampai dia bilang, kenapa Allah begini? Kenapa Allah ambil istri saya lebih dulu? Pokoknya meratap gitu sampai dia tidak menerima kematian istrinya gitu. Oh, Yuja, makasih banyak jazakillah khairan, makasih banyak Unim. Makasih banyak semuanya. Gitu terus. Sampai beliau nggak menerima kematian istrinya. Hmm. Nah itu bagaimana ya Pak? Sementara kan istrinya itu seorang yang soleha gitu. Kan dia juga bukan kemauan dia untuk keadaannya seperti itu gitu. Itu kan suaminya yang bikin begitu. Nah kan kalau meratap berarti kan ya pokoknya keburukan lah untuk si mayit lah gitu ya. Nah itu bagaimana Pak? Nah, jadi gini, bagus. Koreksi yang pertama adalah orang yang bagus ibadahnya belum tentu bener akidahnya juga. Itu satu. Makanya kan orang itu nggak cukup hanya belajar fikih, cara sholat, tapi dia harus belajar tauhid gitu. Dia harus belajar ilmu tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa juga, supaya ya tadi kadang ada sebagian orang itu yang tampak rajin dalam ibadahnya, tapi begitu menghadapi musibah atau bencana atau apa, kuda-kudanya lemah. Nah,
Makanya kita mesti belajar akidah, tauhid, dan banyak bermohon kepada Allah juga satu. Yang kedua, insya Allah untuk teman ibu nggak ada masalah karena istri kan tidak bertanggung jawab atas suami. Jadi istri tidak bertanggung jawab atas suami. Yang menjadi masalah itu kalau justru si suami yang diratapi oleh istrinya sementara dia tidak pernah mendidik istrinya. Kalau istri kan tidak ada kewajiban mendidik suami, kecuali memang sebelum meninggal istrinya berwasiat, sayang nanti kalau aku mati tolong diratapi ya misalnya, baru itu bermasalah. Kalau tidak ada itu tidak ada masalah. Jadi insya Allah untuk teman ibu justru nggak ada masalah. Itu urusan suaminya dengan Allah itu. Kalau teman ibu sih aman insya Allah. Tapi kan kalau meratapi mayat kan, ya berarti katanya ya jangan melakukan si mayat. Jadi gini, kalau kata Imam Al-Qurtubi, pertama riwayat mengenai kalau meratap akan membeban si mayit itu setelah beliau gabung dengan beberapa riwayat yang ada disimpulkan ratapan itu akan berpengaruh kepada si mayit kalau satu, si mayit tidak pernah mendidik keluarganya, yang kedua dia berpesan kepada keluarganya agar diratapi. Tapi kalau semasa hidup si mayit sudah berusaha untuk mendidik keluarganya dengan baik, kok masih meratap juga, maka itu tidak akan berpengaruh kepada si mayit. Nah, dalam konteks kasus teman ibu kan yang meninggal istrinya. Nah, istri itu kan tidak ada kewajiban sebagaimana suami ke istri. Dalam hal ini adalah mendidik moralitas suami misalnya. Nah, namun ketika kemudian si suami merata seperti itu, insya Allah si teman ibu aman, insya Allah. Allah alam. Kita aja pas misalnya kita udah berwasiat kan. Nggih. Udah mengajarkan. Ya betul. Betul. Jangan meratapi ya. Tapi kan itu kan baru teori pasal. Iya. Prakteknya kan. Iya. Kita nggak tahu kan hati orang. Ya betul. Nah, itu adalah jadi kekhawatiran gitu. Kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah kita itu nggak berpengaruh. Itu setelah beliau menggabungkan beberapa hadis terkait dengan efek dari meratap sama kaitan beberapa ratapan yang juga tidak akan ngefek kepada orang yang diratapi itu selama yang bersangkutan memang tidak ada andil di situ ya. Saya kira itu. Allah. Ya. Kalau doa tolong izin minar itu sahih nggak? Sependek yang saya baca sih Sahih riwayat Abi Dawud di antaranya. Jadi Allahumma ajirni minan nar itu hadisnya sependek yang saya baca Bu ya. Sahih riwayat Abi Dawud dibaca 7 kali setelah sholat subuh sebelum kita bicara dengan siapapun, dan dibaca 7 kali setelah maghrib tapi dengan tambahan Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sebelum kita ngobrol dengan siapapun betul dengan Allah 7 kali. Sebelum kita ngobrol dengan siapapun, setelah maghrib 7 kali ada tambahan tapi Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar. Kalau yang subuh Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu sependek yang saya baca, itu hadisnya sahih atau hasan yang saya tahu. Kalaupun ada yang mendhaifkan biasa itu. Hadis yang sahih didhaifkan, Ibu kalau habis sholat baca ayat kursi ya? Iya. Apa keutamaannya? Terhindar dari musibah. Tidak dari menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya dia pasti mati husnul khotimah ya. Jadi kalau kita baca itu sih setelah salat fardu itu dijamin mati husnul khotimah. Itu hadisnya sahih apa dhaif sebenarnya? Sahih. Ibu tahu nggak? Yang menganggap hadis itu palsu ada loh. Iya ada, makanya kita nggak usah kaget. Yang penting selama masih ada ulama yang terpercaya yang mensahihkan atau menghasankan, tidak ada masalah. Contoh lagi deh misalnya, Ibu pernah nggak baca hadis ini misalnya? Hati-hati dengan firasat seorang mukmin. Ya, terus karena dia melihat dengan cahaya Allah. Itu menurut Ibu hadisnya apa itu? Sependek yang saya tahu ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan, dan ada satu lagi yang mendoifkan. Nah, makanya Ibu udah usah kaget. Biasa begitu itu. Tapi kalau misalnya riwayatnya Mas Sohi gitu, kan dari riwayatnya apa gitu? Iya. Kan biasanya lebih kuat kan? Iya, makanya saya bilang tadi, selama masih ada ulama terpercaya yang mensahihkan, maka tidak ada masalah untuk kita amalkan. Kalau saya pribadi ya, karena al-ijtihad la yanqadhu bil ijtihad. Kadang begini Bu, kenapa ulama lain mendhaifkan misalnya? Karena standarnya memang beda antar ulama itu kadang. Kayak Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sama-sama sahih kan ini. Dua ulama ahli pakarnya hadis lah. Itu dalam standar sahihnya beda ternyata. Imam Bukhari itu untuk dinyatakan sahih itu nggak cukup cuma sezaman, tapi harus pernah bertemu. Ya, iya, misalnya gini ya. Saya dengan Pak Harto itu kan sejaman. Tapi saya nggak pernah ketemu Pak Harto secara langsung. Jadi kalau saya ngomong tentang Pak Harto, saya dhaif versi Imam Bukhari. Iya, Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim lain. Kalau Imam Muslim
asal sezaman walaupun tidak pernah ketemu sahih Imam Muslim. Walaupun kita udah baca semua riwayat. Iya, itu Imam Muslim. Namanya standarnya beda. Itu seperti itu. Makanya kalau ada yang mendoifkan, padahal ada yang mensahihkan, mungkin kita nggak usah kaget. Selama ada ulama terpercaya. Kalau ulama terpercaya di bidang hadis kan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, udah pakai aja, tidak ada masalah. Itu Abu Dawud itu nggak ada masalah. Itu. Tapi kalau siapa yang mensahihkan Mukidi, itu nggak masuk itu. misalnya. Ngeten nih, itu aja sih sebenarnya. Ya, Bu. Saya kemarin bersama anak gitu. Karena kan anak-anak Ke Semarang. enggak. Oh. Saya sama anak nih. Oh. Karena suka apa ya? Sholatnya suka lomba, suka ini, jadi setiap hari itu kita selalu telepon karena mereka kan di kosan. Nah kemarin itu saya pas lagi video call berempat, saya bilang terima deh. Saya bilang gitu. Tambah mantu ya. Saya bilang besok yang sholat subuhnya tepat waktu atau paling pagi tadi. Mama transfer 100.000 gitu kan. Absen di grup keluarga gitu kan. Terus ternyata Masya Allah anak saya Sidika yang pertama. Tapi ya itu edisi hari itu doang. Selanjutnya ada setengah 6, jam 5 gitu, jam 5 lewat. Suami bilang gitu kan, jadi sholat kok dibayar sih gitu kan. Terus saya bilang gitu, bukan dibayar, cuman buat motivasi gitu. Mudah-mudahan dengan begitu mereka bisa menerapkan ini gitu. Jadi nanti kita kasih lagi reward gitu. Siapa yang ini nanti kan lama-lama mereka terpacu untuk menjaga sholatnya tepat waktu. Nanti kayak gitu boleh bisa. Ya. Saya jawab gini, Oke. Aulanya sering kasih. Nah, jadi gini. Oke, saya jawab. Saya mau sampaikan dulu pertama gini. Kalau terkait dengan anak-anak dulu ya. Selama anak-anak kita masih punya kesadaran harus sholat, walaupun mohon maaf di akhir waktu sekalipun, tapi dia masih punya kesadaran untuk sholat. Pertama syukuri itu. Paling enggak dia punya kesadaran untuk sholat di masa dimana banyak orang yang nggak sholat. Itu syukuri dulu aja, syukuri dulu. Bahwa kita pengen anak kita lebih baik itu harus juga. Dan itu butuh proses. Apa yang ibu lakukan kan bagian dari proses sebenarnya kan. Nah, ketika ibu memberikan hadiah kepada anak itu, saran saya gini, ini saran saya. Dan ini yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Saya bilang gini, perihal ibadah kalian itu urusannya dengan Allah, dan yang dari Allah lebih baik daripada yang dari kami orang tua kalian. Saya bilang, ini hadiah dari kami orang tua bukan karena ibadah kalian, tapi karena kami mencintai kalian. Jadi saya mencintai anak saya tunjukkan cinta itu pada mereka. Ini hadiah dari kami sebagai orang tua, sebagai rasa cinta kami. Ibadah kalian urusannya dengan Allah. Hadiah dari Allah lebih baik daripada hadiah dari kami. Supaya mereka ngerti couplingnya. Oh ya, ibadah itu urusannya dengan Allah. Yang dan yang dari Allah itu lebih baik daripada yang dari orang tua kami. Dan hadiah dari orang tua kami ini sebagai ekspresi cinta. Saya senang loh kalian sujud sama Allah itu. Saya senang kalian beribadah. Saya senang iya. Saya senang kalian punya kesadaran untuk sholat itu. Saya senang. Nah itu. Jadi itu cinta kami itu. Adapun ibadah kalian itu dengan Allah. Saya sering bilang gitu ke anak-anak itu. Kalau saya ngasih hadiah itu saya kasih prolog begitu. Ini hadiah dari kami orang tua karena cinta kami pada kalian. Adapun ibadah kalian urusannya dengan Allah. Yang dari Allah lebih baik daripada dari kami orang tua kalian. Itu. Besok diulangi lagi. Gak perlu dirawat. Ya, yang lalu biar berlalu, ke depannya aja tambahkan itu kata-kata itu. Kalau ibu bersepakat dengan saya begitu kan anak itu. Nah, ya. Allah sering ngasih kita reward. Ya. Coba kalau Allah ngasih reward, kita mau lakuin. Ya faktanya memang kesadarannya begitu. Saya kira. Tapi yang benar bahasa kayak menantu. Nggih. Mau melamar kan, saya kasih syarat. Harus 40 hari ngadain sholat di masjid dan sholat 5 waktu tepat waktu. Nah, dia tuh juga merasakan bahwa efek dari yang dia jalani walaupun itu sebuah persyaratan gitu. Masya Allah dia bilang bener mah katanya. Jadi semua urusannya itu dimudahkan. Terus dia yang 7 tahun sudah
kerja belum kebeli rumah jadi kebeli rumah. Masya Allah. Jadi merasakan